Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Individual Decision Making. Yang pertama ada saya sendiri, Yumna Safahardin Tias, NIM 2019-11006. Yang kedua ada Desinta Kurniawati, NIM 2019-11030. Yang ketiga, Indah Fitriani 2019-11036. Yang keempat, Rizka Oktaviana NIM 2019-11042. Yang kelima, Febriana Novianti NIM 2019-11075. Yang keenam, Fitri Nurharianti NIM 2019-11079. Dan yang terakhir ada Afifah Setianingrum NIM 2019-11081. Pengertian pembelian konsumen mungkin merupakan respons terhadap masalah yang dirasakan. Situasi ini dihadapi oleh konsumen hampir setiap hari dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa mereka ingin melakukan pembelian dan melalui serangkaian langkah untuk melakukannya. Proses pengambilan keputusan yang intensif ini menjadi semakin rumit di lingkungan saat ini di mana kita memiliki begitu banyak pilihan untuk dipilih. Ironisnya, bagi banyak konsumen modern, salah satu masalah terbesar bukanlah memiliki terlalu sedikit pilihan tetapi terlalu banyak. Kita dapat menganggap banyaknya pilihan ini sebagai hyper choice konsumen, suatu kondisi di mana jumlah besar pilihan yang tersedia memaksa kita untuk membuat pilihan berulang yang dapat menguras energi psikologis sekaligus menurunkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang cerdas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian slide yang ketiga di mana materi yang akan kita bahas adalah perspektif dalam pengambilan keputusan. Perspektif pengambilan keputusan adalah menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah-langkah tertentu pada suatu saat melakukan pembelian. Langkah tersebut meliputi pengenalan masalah, pencarian solusi, evaluasi alternatif, memilih, dan evaluasi pasca perolehan. Lalu, secara tradisional, penelitian konsumen telah mendekati pengambilan keputusan dari perspektif rasional. Dengan pandangan ini, orang dengan tenang dan hati-hati mengintegrasikan sebanyak mungkin informasi dengan apa yang telah mereka ketahui tentang suatu produk atau barang dengan susah payah mempertimbangkan plus dan minusnya dari setiap alternatif. Lalu, sampai pada keputusan yang mereka peroleh dan memuaskan. Perspektif tradisional ini menghubungkan pendekatan ekonomi informasi dengan proses pencarian, itu mengonsumsikan bahwa kami mengumpulkan data sebanyak yang kami butuhkan untuk membuat tahapan dalam pengambilan keputusan. 1. Pengenalan masalah atau problem recognition. 2. Pencarian informasi. 3. Evaluasi berbagai alternatif atau alternative evaluation. 4. Keputusan pembelian atau purchase decision. 5. Perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior. Jenis-jenis keputusan konsumen. 1. Pengambilan keputusan kebiasaan. 2. Pemecahan masalah terbatas. 3. Pemecahan masalah yang diperpanjang. Keputusan yang melibatkan pemecahan masalah yang diperluas saling sesuai dengan perspektif pengambilan keputusan tradisional. Pengenalan masalah. Pengenalan masalah terjadi pada apa yang disebut fault atau saluran atas ketika kita mengalami perbedaan yang signifikan antara keadaan kita saat ini dan beberapa keadaan yang kita inginkan atau ekspektasi dari kita. Kita menyadari bahwa di sini dan di sana kita perlu memecahkan suatu masalah yang mungkin kecil atau besar, yang sederhana ataupun juga kompleks. Berikutnya adalah pencarian informasi. Setelah masalah dikenali, konsumen membutuhkan informasi yang memadai untuk melanjutkannya. Pencarian informasi adalah proses di mana konsumen mensurvei lingkungannya untuk mendapatkan data yang sesuai untuk membuat keputusan yang masuk akal. Bagian ini akan mengulas beberapa faktor yang terlibat dalam pencarian ini. Kita mungkin mengenali kebutuhan dan kemudian mencari informasi yang spesifik di suatu pasar. Atau bisa juga disebut dengan pencarian pra-pembelian.
Namun, banyak dari kita, terutama pembeli veteran, menikmati browsing hanya untuk bersenang-senang atau karena ingin tetap up to date tentang apa yang terjadi di pasar. Para shopaholic ini terlibat dalam pencarian yang berkelanjutan. Jumlah informasi yang tersedia bertentangan dengan apa yang diharapkan. Lebih banyak informasi tidak lebih baik bagi konsumen. Kita tahu bahwa konsumen memiliki kapasitas terbatas dalam memori jangka pendek mereka dan menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka dengan membuatnya lebih mudah dikelola. Oleh karena itu, ketika dalam lingkungan pilihan dengan lebih banyak informasi daripada yang dapat kami proses dengan mudah, kami memotong lingkungan untuk menangani subsetnya secara efisien. Misalnya, saat berbelanja anggur atau bir, pembeli tidak mempertimbangkan semua informasi yang tersedia seperti pembotolan, bahan, harga, merek, gambar, atau reputasi. Pembeli hanya mempertimbangkan sebagian informasi karena terlalu banyak kombinasi dari semua atribut untuk dimasukkan ke dalam memori jangka pendek dan diproses secara efektif. Keahlian konsumen sebelumnya. Haruskah pengetahuan produk sebelumnya membuat lebih atau kurang mungkin bahwa konsumen akan terlibat dalam pencarian? Pakar produk dan pemula menggunakan prosedur yang sangat berbeda selama pengambilan keputusan. Para pemula yang hanya tahu sedikit tentang suatu produk harus menjadi yang paling termotivasi untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Namun, para ahli yang lebih mengenal kategori produk seharusnya dapat lebih memahami arti dari setiap informasi produk baru yang mungkin mereka peroleh. Jenis pencarian yang dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai tingkat keahlian juga berbeda. Karena para ahli memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi apa yang relevan dengan keputusan, mereka cenderung terlibat dalam pencarian selektif yang berarti upaya mereka lebih terfokus dan efisien. Sebaliknya, pemula lebih cenderung mengandalkan pendapat orang lain dan pada atribut non-fungsional seperti nama merek dan harga untuk membedakan di antara alternatif. Mereka juga dapat memproses informasi dengan cara top-down daripada bottom-up, kurang fokus pada detail daripada pada gambaran besar. Risiko yang dirasakan. Salah satu faktor tambahan yang dapat menyebabkan pencarian yang lebih luas adalah tingkat risiko yang dirasakan, atau keyakinan bahwa produk tersebut memiliki konsekuensi yang berpotensi negatif atau tidak pasti. Risiko yang dirasakan mungkin ada jika produk itu mahal atau rumit dan sulit dipahami. Sebagai alternatifnya, risiko yang dirasakan dapat menjadi faktor ketika pilihan produk terlihat oleh orang lain dan kita menanggung risiko malu jika pilihan yang dibuat itu ternyata salah. Evaluasi alternatif. Alternatif-alternatif yang secara aktif dipertimbangkan selama proses pilihan konsumen disebut pertimbangannya atau set yang dibangkitkan. Set yang dibangkitkan terdiri dari produk-produk yang sudah ada di memori atau set pengambilan, ditambah yang menonjol di lingkungan retail. Untuk alasan yang lebih jelas, seorang pemasar yang menemukan bahwa mereknya tidak menarik, banyak konsumen di pasar sasaran telah menyebabkan kekhawatiran. Sebuah produk tidak mungkin ditempatkan di advocate set setelah sebelumnya telah dipertimbangkan dan ditolak. Memang, merek baru biasanya lebih mungkin ditambahkan ke rangkaian yang dibangkitkan daripada merek yang ada sebelumnya dan dipertimbangkan tetapi dilewatkan. Bahkan setelah informasi positif tambahan diberikan untuk merek itu. Implikasi strategis kategorisasi produk. Yang pertama, pemosisian produk. Keberhasilan strategi penentuan posisi sering bergantung pada kemampuan pemasar untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya harus dipertimbangkan dalam kategori tertentu. Seperti contoh, industri jus jeruk mencoba memposisikan ulang jus jeruk sebagai minuman yang bisa dinikmati sepanjang hari, bukan hanya untuk sarapan lagi. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi pesaing.
Konsumen sering dihadapkan pada pilihan antara kategori yang tidak dapat dibandingkan, di mana sejumlah atribut ada yang tidak dapat secara langsung berhubungan satu sama lain. Masalah lama seperti membandingkan apel dan jeruk. Proses perbandingan lebih mudah ketika konsumen dapat memperoleh kategori yang tumpang tindih yang mencakup kedua item, seperti nilai hiburan atau kegunaan, dan kemudian menilai setiap alternatif dalam hal kategori superordinat tersebut. Selanjutnya yaitu menemukan produk. Kategorisasi produk juga dapat mempengaruhi harapan konsumen mengenai tempat mereka dapat menemukan produk yang diinginkan. Jika produk tidak secara jelas masuk ke dalam kategori, misalnya apakah furnitur permadani, kemampuan konsumen untuk menemukan atau memahaminya mungkin terpengaruh. Contoh dari pengambilan keputusan ini adalah individu yang menggunakan e-commerce Shopee, seperti kita harus mengambil keputusan yang tepat saat kita hendak berbelanja online. Kita tidak tahu bagaimana bentuk asli suatu barang tersebut yang akan kita beli, jadi kita sangat perlu memikirkan dan mendapatkan keputusan yang tepat. Selain itu juga, jika barang tidak sesuai dengan harapan, itu termasuk salah satu resiko yang akan kita hadapi. Dengan begitu, kita para per individu harus benar-benar teliti dalam memilih dan melihat penilaian orang-orang atau review setelah membeli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.